Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat dan bersedia untuk menghadapi ujian final untuk semua mata kuliah yang sedang kalian ambil. Oke, kali ini kita membahas topik terakhir dalam mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu tentang akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Ya. Nah, pada dasarnya, akuntansi untuk perusahaan manufaktur tidak menjadi bagian dari silabus mata kuliah pengantar. Namun, ianya akan kalian pelajari ketika kalian mengambil mata kuliah akuntansi biaya ya, atau cost accounting. Ya. Namun, untuk melengkapi pengenalan kita tentang berbagai jenis perusahaan dan karakteristik operasional dari setiap jenis perusahaan, mulai dari perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang, maka kita juga melihat bagaimana karakteristik perusahaan manufaktur dan biaya-biaya apa yang berbeda, kemudian tampilan laporan keuangan yang berbeda pada perusahaan manufaktur jika dibandingkan dengan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Jadi pada dasarnya hanya pengenalan dasar ya tentang apa itu perusahaan manufaktur dan apa yang membedakan dari sisi akuntansinya untuk perusahaan manufaktur dan juga sisi laporan keuangannya. Ya. Oke, ketika kita membahas tentang perusahaan manufaktur, maka kita merujuk kepada perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memproses bahan baku sehingga menjadi sebuah barang yang jadi atau finished goods, kemudian melakukan penjualan barang jadi tersebut. Ya. Jadi yang menjadi kegiatan khusus dari perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku tersebut menjadi barang jadi. Ya. Dan ini dinamakan dengan proses produksi. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bidang akuntansi yang menangani masalah akuntansi untuk manufaktur disebut dengan akuntansi biaya atau cost accounting. Nah, tadi setelah diolah dari bahan baku menjadi barang jadi dan dilakukan penjualan. Penjualan itu bisa jadi penjualan kepada perusahaan manufaktur lainnya, bisa juga penjualan kepada distributor atau wholesaler, dan bisa juga penjualan langsung kepada pembeli akhir ya atau konsumen. Ya. Bagaimana contohnya penjualan kepada perusahaan manufaktur lain? Misalnya dalam bidang otomobil ya atau produksi mobil ya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti Toyota, Honda ya, yang memproduksi kendaraan roda 4 ataupun roda 2, mereka memerlukan spare part ya. Ada spare part yang mereka tidak memproduksi sendiri. Nah, spare part tersebut mereka beli dari perusahaan manufaktur lainnya. Jadi itu adalah transaksi penjualan dari perusahaan manufaktur yang satu kepada perusahaan manufaktur yang lain. Nah, bisa juga penjualan dilakukan kepada distributor atau wholesaler, seperti perusahaan yang memproduksi makanan instan. Mereka menjual ke supermarket. Ya. Supermarket itu berperan sebagai distributor atau wholesaler. Ya. Dan bisa juga perusahaan manufaktur itu langsung melakukan penjualan kepada konsumen. Nah, ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur kecil ya, yang langsung seperti usaha UMKM ya, yang produksi bahan makanan lokal ya, yang bisa kalian beli langsung pada usaha mereka ya. Oke, jadi bagian karakteristik operasi perusahaan manufaktur itu dimulai dari pembelian bahan baku, ya,
kemudian akan diproduksi di pabrik, dan ada biaya-biaya lainnya yang terlibat selain dari biaya pengolahan ataupun biaya operasi tadi, seperti biaya penjualan dan biaya administratif ya. Jadi harga pokok produksi harus dihitung secara detail ya, mulai dari bahan baku dan segala biaya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses memproduksi sesuatu produk ya. Nah, berbeda dengan perusahaan dagang, pada perusahaan manufaktur, kita tidak hanya melihat satu jenis persediaan, namun ada 3 jenis persediaan, ya, yaitu persediaan bahan baku atau raw materials inventory, kemudian ada persediaan barang dalam proses atau work in process, dan persediaan barang jadi. Ya. Karena pada akhir tahun, ketika kita ingin menghitung persediaan untuk perusahaan manufaktur, tidak semua bahan baku itu sudah diproses menjadi barang jadi. Ada masih yang berbentuk dalam bentuk bahan baku, ya, dan itu harus dihitung dan dianggap sebagai bagian dari persediaan. Begitu juga ada sebagian bahan baku yang sudah setengah jadi, ya, sudah diproses namun belum siap. Nah, itu menjadi bagian dari persediaan barang dalam proses. Dan persediaan yang sudah jadi, itu juga menjadi bagian dari persediaan pada perusahaan manufaktur. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat ketara di antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang, ya. Apalagi dengan perusahaan jasa. Perusahaan jasa sama sekali tidak memiliki persediaan. Oke, apa yang dimaksud dengan persediaan bahan baku? Persediaan bahan baku merupakan bahan dasar yang diperlukan untuk memproses sesuatu produk, ya. Nah, misalnya tadi membuat mobil, mungkin diperlukan besi, plastik untuk bagian interior, dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk membuat pakaian maka diperlukan bahan tekstil, kain, ya. Mungkin kalau furniture maka kita memerlukan kayu. Nah, itu adalah persediaan bahan baku. Ya. Nah, persediaan barang proses yaitu persediaan bahan baku yang sudah diolah namun belum siap, belum menjadi barang jadi. Ya. Pada akhir periode akuntansi. Ya. Misalnya mobil yang masih dipasang setengah jadi ya, belum terhasil sebuah mobil yang boleh dikatakan bisa dijual ya, ataupun pakaian yang setengah jadi ya, perabot yang belum finishing ya, belum di furnish sehingga belum bisa dijual. Nah, itu masih dalam kategori barang setengah jadi atau barang dalam proses atau work in process inventory ya. Nah, kalau persediaan barang jadi seperti persediaan pada perusahaan dagang, yaitu persediaan yang sudah siap untuk dijual. Ya. Misalnya mobil yang sudah melalui semua proses produksi, sudah melalui proses pengecekan kualitasnya, nah itu menjadi persediaan barang jadi. Ya, dalam industri tekstil, mungkin pakaian yang sudah jadi, sudah di packing ya, siap untuk dijual ya. Dan produk-produk lainnya yang memang sudah siap untuk digunakan dan siap untuk dipasarkan. Ya. Nah, kalau kita melihat komponen biaya produksi pada perusahaan manufaktur, pada dasarnya terdiri dari 3 komponen, ya, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku itu sendiri, ya, bahan baku raw materials yang digunakan dalam proses produksi, kemudian tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah overhead. Overhead adalah biaya tidak langsung. Karena kalau kalian perhatikan, bahan baku adalah biaya langsung ya, yang kita gunakan. Karena bahan itu adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Nah, tenaga kerja langsung juga adalah biaya langsung
dari pekerja yang melakukan pengolahan bahan baku. Sementara overhead adalah biaya tidak langsung yang tetap diperlukan dalam proses produksi, sehingga dia menjadi komponen dari biaya produksi. Ya. Nah, oleh karena itu, pengelompokan biaya pada perusahaan manufaktur pada dasarnya ada beberapa kelompok, yaitu biaya untuk bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian overhead. Overhead ini nanti kita akan lihat ya terdiri dari bahan penolong, bahan tenaga kerja penolong, dan juga pabrikase lain. Ya. Nah, selain dari biaya produksi tersebut yang terdiri dari 3 komponen yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, kita juga harus memperhitungkan biaya pemasaran dan biaya administratif dan umum lainnya. Ya. Oke, biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Nah, kembali ke contoh tadi misalnya dalam perusahaan tekstil ya untuk menghasilkan sebuah garmen atau baju, maka harga beli dari kain yang digunakan untuk menghasilkan baju tersebut merupakan biaya bahan baku. Dan jangan dilupakan kalau itu adalah FOB, shipping point, maka biaya transportasinya juga menjadi bagian dari biaya bahan baku. Ya. Oke, kalau biaya tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Misalnya tukang jahit dalam perusahaan garmen, tukang kayu di dalam perusahaan mebel, ataupun pekerja di dalam perusahaan mobil yang memang langsung melakukan proses pembuatan mobil. Ya. Oke, sementara biaya overhead adalah biaya-biaya lain selain dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Walaupun overhead adalah biaya yang bisa kita anggap tidak langsung, namun masih diperlukan di dalam proses produksi. Tanpa biaya overhead ini, maka proses produksi tidak dapat berjalan sebagaimana layaknya. Ya. Nah, biaya overhead bisa dikategorikan dalam 3 komponen, yaitu biaya bahan penolong, tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikase lain. Ya. Nah, biaya bahan penolong atau bahan tidak langsung adalah bahan tambahan yang kita perlukan untuk menghasilkan suatu produk. Saya tadi menghasilkan garmen atau baju. Nah, kalau kain itu adalah bahan langsung. Namun kalau kancing ya, kancing baju ya, aksesoris yang diperlukan untuk sebuah baju itu maka akan dimasukkan ke dalam biaya bahan penolong ya. Nah, dalam usaha furniture, kayu itu adalah bahan baku ya, bahan yang langsung ya. Namun paku, cat ya, hammer ya diperlukan untuk menghasilkan sebuah perabot ya. Namun ia adalah bahan penolong ya, bahan tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja penolong adalah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk, namun dia tidak langsung di dalam proses produksi. Misalnya mandor atau supervisor atau pengawas ya, di dalam sebuah pabrik ya, dia tidak melakukan proses pengolahan, tapi dia hanya memantau memantau proses pengolahan tersebut. Nah, dia tidak bisa dikategorikan sebagai biaya langsung tenaga kerja, jadi dia dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung atau biaya tenaga kerja penolong. Nah, itu juga menjadi bagian dari biaya overhead ya. Oke, komponen terakhir dari biaya overhead adalah biaya pabrikase lain ya, yaitu biaya-biaya tambahan yang diperlukan selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja penolong ya.
Nah, apa contohnya? Seperti listrik, air, ya, biaya telepon, depresiasi dari aset yang digunakan seperti pabrik dan mesin. Nah, itu adalah biaya pabrikase lain yang diperlukan untuk proses produksi, ya. Dia tidak langsung, tapi sangat berpengaruh terhadap berjalannya proses produksi, ya. Nah, walaupun misalnya tidak ada proses produksi, kita tetap memerlukan listrik dan air. Jadi dia tidak langsung, ya. Oke, kita melihat perbedaan dari sisi laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Maka pada perusahaan manufaktur perlu dilakukan penghitungan khusus untuk harga pokok produksi, ya. Jadi ada laporan harga pokok produksi, ya. Nah, pada laporan laba rugi, dalam harga pokok penjualan, dia tidak langsung seperti perusahaan dagang. Ya. Kalau perusahaan dagang, persediaan awal, tambah pembelian, kemudian kita kurangi dengan persediaan akhir, maka kita akan menemukan harga pokok penjualan. Ya. Nah, pada harga pokok penghitungan harga pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur, kita memiliki persediaan barang jadi awal, kemudian kita tambah dengan harga pokok produksi sehingga menghasilkan jumlah barang tersedia untuk dijual. Kemudian baru kita kurangi dengan persediaan barang jadi dan menghasilkan harga pokok penjualan. Nah, yang berbeda di sini adalah harga pokok produksi, ya, yang harus menghitung dari biaya bahan baku sampai ke biaya-biaya overhead lainnya. Ya. Nah, di sini contoh laporan harga pokok produksi. Dimulai dengan persediaan awal bahan baku, ya, persediaan awal tahun bahan baku. Kemudian kita tambah dengan pembelian bahan baku, ya. Dan ini menghasilkan persediaan bahan baku pada akhir periode. Nah, kemudian kita tambah dengan tenaga kerja. Kita kurangi dengan tenaga kerja langsung. Dan kita kemudian menghitung persediaan bahan baku tadi, kita tambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ya, dan kita tambah dengan overhead pabrik, ya. Nah, overhead tadi adalah untuk biaya penolong dan biaya pabrikase lainnya, ya. Kemudian akan menghasilkan jumlah biaya produksi, ya. Nah, kita juga harus menghitung persediaan dalam proses pada awal tahun, ya. Kemudian baru kita mendapatkan biaya produksi tersedia untuk diproses, ya. Dan biaya produksi tersedia untuk diproses itu kita kurangi dengan persediaan dalam proses, ya, pada akhir tahun. Dari situ baru kita mendapatkan harga pokok produksi, ya. Nah, agak kompleks untuk perusahaan manufaktur, dan untuk mahasiswa akuntansi kalian akan mempelajari secara detail dalam mata kuliah akuntansi biaya. Di sini kita hanya mengenal bagaimana karakteristik dan bagian operasi dari perusahaan manufaktur, kemudian perbedaan dari sisi biaya-biaya yang terlibat dalam perusahaan manufaktur, dan bagaimana efeknya ke laporan keuangan, ya. Jadi dalam laporan laba rugi kalian bisa melihat bahwa ada perbedaan di dalam penghitungan harga pokok penjualan, dan ada
laporan tambahan untuk perusahaan manufaktur, yaitu laporan penghitungan harga pokok produksi. Ya. Nah, dalam laporan posisi keuangan juga ada perbedaan, yaitu dari sisi persediaan. Persediaannya akan memiliki 3 kategori, yaitu raw materials, work in process, dengan finished goods. Oke, ini adalah topik terakhir dari perkuliahan kita. Setelah midterm, kalian sudah mengcover bab tentang sistem akuntansi, di mana kita membahas apa itu sistem akuntansi, ya. Kemudian kita melihat bagaimana fungsi jurnal khusus dan buku besar pembantu di dalam menyederhanakan proses pencatatan akuntansi, ya, terutama dalam sistem akuntansi manual. Ya. Walaupun dalam sistem akuntansi komputer juga digunakan jurnal khusus dan buku besar pembantu. Ya. Kemudian kita juga sudah melihat secara detail tentang akuntansi untuk perusahaan dagang, ya. Terutama untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang, yaitu pembelian dan penjualan. Ya. Ada isu diskon di situ, isu pengembalian atau retur, ya, kemudian pajak penjualan, dan juga sisi laporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan jasa. Nah, ini adalah topik terakhir tentang perusahaan manufaktur. Saya harap kalian mendapatkan sesuatu, kalau bisa banyak yang didapatkan dari mata kuliah ini. Karena ini adalah mata kuliah fondasi, terutama untuk mahasiswa akuntansi. Walaupun non-akuntansi juga, mata kuliah ini memberi pembekalan untuk kalian dalam mata kuliah lainnya nantinya, ya. Sehingga kalian perlu membangun fondasi yang kuat dalam mata kuliah ini. Kalau tidak akan menghadapi masalah pada mata kuliah lainnya, terutamanya untuk mahasiswa akuntansi. Oke, saya minta maaf kalau ada kekurangan dan lain sebagainya. Untuk ujian final akan saya beritahu kemudian insya Allah, karena belum ada keputusan apakah akan dilakukan secara paralel ataupun masing-masing per kelas, ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.